Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Lauda Cynthia Bella, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mereview 3 buku menarik yang ditulis oleh seorang akademisi yang aktif dalam meneliti dunia Islam dari berbagai sisi. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat MAG, yang merupakan dosen saya di jurusan Sejarah Peradaban Islam ini. Nah, 3 buku yang telah ditulis oleh beliau adalah ini, gitu ya. Nah, 3 buku ini tuh masing-masing membahas topik yang berbeda-beda, tapi meskipun begitu, gitu ya, 3 buku ini tuh saling melengkapi dalam menggambarkan wajah Islam, gitu ya, dari berbagai belahan dunia gitu. Nah, baik dalam sisi kawasannya, dalam sejarah komunitas muslim minoritasnya, dan juga dalam kehidupan spiritual umat Islam lintas zaman dan wilayahnya. Langsung saja yuk ke pembahasan secara garis besar dari ketiga buku ini. Pertama, kita akan membahas secara garis besar isi dari buku yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, buku ini tuh hadir karena masih minimnya gitu ya referensi berbahasa Indonesia yang secara khusus menjelaskan terkait dengan kawasan dunia Islam. Makanya buku ini hadir. Nah, fokus utama dari buku ini tuh menjelaskan tentang bagaimana kita memahami dunia Islam secara luas dan mendalam melalui studi kawasan, yang mana studi kawasan sendiri dalam pendekatannya itu menggunakan ilmu bantu di bidang-bidang lainnya seperti ilmu bantu sejarah, politik, hubungan internasional, budaya, dan juga bahasa. Dari pendekatan studi kawasan tersebut tentunya bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan juga transdisipliner. Yang artinya studi kawasan itu tidak hanya melibatkan ilmu bantu di bidang lainnya, tapi juga menghubungkannya serta menyentuh realitas sosial kehidupan masyarakatnya. Lalu kita lanjut ke buku yang kedua, yaitu di pembahasan yang kedua kita akan membahas buku yang berjudul Sejarah Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, komunitas Muslim Melayu di Nusantara tuh bukan hanya di Indonesia saja gitu ya, tapi ada juga yang di luar Indonesia, seperti yang ada di Fatani, Thailand Selatan, lalu yang ada di Singapura, lalu juga yang ada di Moro, Filipina, dan juga yang ada di Timur Leste. Nah, meskipun secara politik mereka tuh bukan bagian dari Indonesia, tapi secara budaya dan keislaman mereka tuh termasuk bagian dari ruang budaya Melayu yang luas atau yang biasa kita kenal atau kita sebut sebagai Asia Tenggara. Nah, di buku ini juga ditekankan bahwa ciri utama Muslim Melayu di Asia Tenggara itu adanya praktik seperti tarekat dan tasawuf, lalu juga mayoritas bermadhabkan Imam Syafi'i, lalu juga pemikirannya Asy'ariyah. Selain itu, yang bikin menarik dari buku ini tuh membahas tentang bagaimana Islam dan identitas Melayu itu saling membangun gitu satu sama lain, saling membentuk satu sama lain. Selain itu juga bagaimana komunitas Muslim Melayu yang menjadi minoritas itu mempertahankan keislamannya di tengah dunia yang modern dan juga di tengah kaum atau komunitas non-muslim yang mayoritas gitu. Nah, di buku ini tuh kita jadi tahu gitu bahwa, dan kita juga melihat gitu bahwa Islam tuh tidak hanya hidup di tempat yang mayoritas, tapi juga tumbuh
dengan keteguhan di tempat yang kecil, sunyi, dan penuh tantangan. Jadi bagaimana sih kaum minoritas yang hidup di tengah mayoritas non-muslim itu mempertahankan keislamannya. Buku ini menarik sekali. Di pembahasan yang ketiga kita akan membahas buku yang berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat gitu. Dimana dari buku ini kita menjadi tahu gitu, atau membawa pemahaman kita bahwa tasawuf dan tarekat itu bukan sekedar ajaran saja, tapi juga sebagai jalan hidup yang ditempuh oleh para sufi gitu untuk menyucikan jiwa dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di buku ini juga mengajak kita gitu untuk menyusuri jejak-jejak sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di beberapa kawasan, seperti di kawasan Asia Barat, di kawasan Afrika Utara, di kawasan Andalusia atau Spanyol, hingga di kawasan Asia Tenggara, yang mana perkembangannya itu melalui proses dakwah dan islamisasi. Khususnya di kawasan Asia Tenggara, tarekat dan tasawuf ini muncul dan berkembang dari abad ke-16 hingga abad ke-20 Masehi gitu. Nah, buku ini tuh menarik karena cara penulisannya itu memadukan gitu antara kajian historis, terus teks klasik, dan juga analisis sosial gitu ya. Penulis itu memadukan ketiga tersebut dan juga menyebutkan beberapa tokoh sufi besar gitu. Penulis menyebutkan ada tokoh-tokoh sufi besar seperti Hasan al-Basri, lalu ada Imam al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan tokoh-tokoh lainnya. Selain dari menyebutkan tokoh-tokoh para sufi besar juga, penulis juga menyebutkan macam-macam tarekat seperti tarekat Qadariyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syatariyah, serta tarekat yang muncul pada masa neosofisme seperti tarekat Tizaniyah dan tarekat Idrisiyah. Nah, yang paling menarik nih ya dari buku ini juga menyinggung sisi-sisi kontroversial tasawuf serta peranannya dalam membentuk budaya dan dinamika politik di kehidupan masyarakat muslim dari masa ke masa. Ketiga buku karya Profesor Asep Ahmad Hidayat ini tuh menunjukkan gitu ya kepada kita bahwa Islam itu luas dan beragam gitu. Nah, dari ketiga buku ini pula gitu ya membantu kita untuk memahami Islam dari berbagai sisi, baik itu dari sisi geografisnya atau kawasannya, lalu dari sisi kemanusiaan dan spiritualitasnya. Nah, terima kasih sudah nonton sampai akhir video review ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.